Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vina Julianti, NIM H1D023119 dari kelas pemrograman Web 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek untuk ujian akhir semester saya mengenai pembuatan website dengan menggunakan framework Laravel dan Adonis JS. Untuk website yang pertama yaitu menggunakan Laravel. Website ini merupakan website aplikasi manajemen kursus berbasis web. Lalu dibangun menggunakan Laravel 12, Livewire, dan Tailwind CSS. Fitur utamanya dari website ini yaitu ada CRUD, data kursus, instruktur, peserta, pendaftaran, lalu ada peserta per khusus, kursus, lalu ada input tambah materi, autentifikasi, dan relasi di antar tabelnya. Mungkin langsung saja untuk demo websitenya. Yang pertama kita mungkin akan kembali ke halaman login. Ini untuk halaman loginnya. Ini saya akan login menggunakan. Di sini mungkin yang pertama kita akan mencoba untuk uh, register. Kita klik register, maka kita uh, akan masuk ke halaman dashboard. Oke, kita kembali lagi ke halaman login untuk mencoba halaman loginnya. Di sini di halaman login juga ada fitur yaitu lupa password. Nah, lupa password ini akan mengarahkan ke halaman input email. Jadi user akan mereset passwordnya melalui email. Oke, maka website akan mengkonfirmasi bahwa website sudah mengirim email ke email user. Oke, untuk login, mari kita login. Mungkin pakai ini. Kita login. Nah, maka akan muncul ke halaman dashboard. Di sini untuk halaman dashboard sendiri ada bagian selamat datang user. Lalu di sini ada grafik laporan untuk total kursus yang ada di website, total instruktur, dan total peserta. Di sini juga ada button untuk aksi cepat, ada tambah kursus baru, tambah instruktur baru, dan tambah pendaftaran. Di sini juga ada informasi status pendaftaran yang dipending, disetujui, dan ditolak. Lalu ada khusus terpopuler, lalu ada khusus terbaru. Di sini juga kita bisa mengedit langsung kursusnya. Mungkin langsung ke halaman yang pertama itu halaman instruktur. Nah, di sini adalah halaman tabel dari eh, menambah instruktur gitu. Di sini sudah ada dua instruktur yang ditambahkan. Kita mungkin mencoba untuk menambah instruktur, nama instrukturnya. Lalu di sini ada dua form yaitu nama instruktur dan email. Kita klik simpan maka akan tertambah di sini. Lalu kita juga bisa mengedit untuk data instrukturnya yaitu mengupdate nama dan email. Lalu ketika klik update maka akan berhasil terupdate. Kita juga bisa menghapus. Pertama mungkin kita bisa mencoba tombol hapusnya, maka akan muncul pop-up konfirmasi hapus apakah yakin ingin menghapus instruktur ini. Lalu yang halaman kedua ada kursus. Di sini ada beberapa fitur, yaitu ada export untuk mendownload data kursus, daftar-daftar kursus, ada tambah kursus, search bar, terus ada filter, dan filter untuk mengurutkan
jenis kursusnya. Mencoba menambah kursusnya, nama kursus. eh, Lalu klik simpan, maka akan tertambah di sini. Di sini juga akan muncul ID dari nama instrukturnya, nama kursusnya. Lalu di sini juga kita ada button untuk menghapus, mengedit, dan untuk menambah materi. Kemudian yang pertama kita uh, bisa untuk mencoba menghapus. Nah, ini adalah tombol button hapusnya. Kita klik hapus, maka akan terhapus. Di sini juga kita bisa edit, lalu klik update, maka akan terupdate. Di sini juga kita bisa menambah materi untuk materinya. Nah, fitur di upload materi di sini juga kita bisa untuk memilih atau mengupload file materi dari kita. Coba, coba kita untuk klik simpan, maka akan masuk ke halaman materi kursus bagian coding. Nah, di sini juga kita bisa menghapus untuk materinya. Lalu kita juga bisa mendownload materinya, ada button download, maka akan terdownload di halaman di laptop kita. Lalu yang selanjutnya itu setelah kita masuk ke halaman kursus, kita akan masuk ke halaman peserta di sini. Di sini masing-masing peserta juga mempunyai ID. Lalu di sini juga ada fitur tambah, edit, dan delete. Mari kita coba untuk menambah peserta baru. Ya, maka akan tertambah di halaman daftar peserta. Di sini juga kita bisa untuk mengupdate data pesertanya. Lalu selanjutnya menghapus juga bisa. Lalu selanjutnya akan masuk ke halaman pendaftaran. Di sini pendaftaran juga kita bisa memilih kursus, ada drop down kursus, drop down nama pesertanya, lalu kita bisa mengubah statusnya dari pending, approve atau rejected. Jika kita contohkan untuk pending, maka akan muncul di halaman pendaftaran dan statusnya pending. Dan akan muncul di halaman dashboard pending satu gitu. Lalu kita coba ke halaman peserta per khusus. Karena ini masih pending yang bagian sininya, jika kita approve untuk yang status pendaftarannya, maka akan masuk ke halaman sini gitu. Jumlah kursus dan pesertanya muncul nama. Nah, di sini juga ada, selain itu, ada fungsi untuk profile. Di sini kita bisa mengedit nama, email, tombol save. Lalu kita juga bisa mengedit password. Di sini ada passwordnya. Mungkin kita bisa coba mengedit. Selain itu, kita juga bisa mendelete akun, tapi harus menggunakan autentifikasi, yaitu password, sebelum kita bisa mendelete. Nah, maka akan terdelete untuk akun tersebut. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan bagian codingan dari website ini. Yang pertama yaitu untuk struktur folder dan filenya. Jadi yang pertama ada app, yaitu berisi model, ada kursus, instruktur, materi, pendaftaran peserta, dan user. Lalu ada uh, LiveWire, berisi komponen LiveWire untuk ini untuk operasi CRUD-nya. Lalu ada research ini untuk
isi tampilannya untuk mengatur tampilan dan route PHP untuk daftar route atau URL dari website ini. Lalu di sini juga ada migration untuk database. Sebelumnya untuk database dari website ini adalah databasenya yaitu khusus manajemen. Di sini memiliki ada 14 tabel dan masing-masing tabel memiliki beberapa kolom-kolom sendiri. Ini halaman dari database-nya. Lalu untuk hmm, ya sebentar untuk eh, kok bisa dibuka. Tak. Untuk tabelnya sendiri memiliki beberapa relasi juga. Di antaranya ada belongs to, belong. Nah, untuk app ini adalah untuk mengatur logic dari website ini. Sedangkan untuk resource adalah untuk tampilan. Mungkin kita coba. Nah, bagian ini, bagian migration untuk menghubungkan ke database. Di sini ada data-data dari masing-masing tabel. Yang pertama ada tabel user, memiliki uh, kolom berjumlah 7. Lalu ini juga ada fungsi-fungsi yang lainnya. Lalu yang kedua ada tabel cache, ada tabel instruktur juga di sini memiliki kolom 4 ya, atau ID, nama, email. Nah, untuk selanjutnya ada kursus. Di sini juga memiliki beberapa kolom, peserta juga sama. Lalu ada pendaftaran dan materi. Lalu di sini juga sebelum itu saya sudah mengatur bagian ENV-nya untuk terhubung ke MySQL dan untuk link alamat dari DBOS-nya ada ini. Lalu untuk nama database-nya yaitu khusus manajemen. Oke, yang selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan codingan bagian app. App yang model untuk kursus. Di sini ada fungsi-fungsinya untuk relasinya, yaitu yang pertama ada belongs to many. Jadi, satu kursus ini bisa memiliki banyak peserta. Jadi, untuk tabel kursus berelasi dengan tabel peserta. Jadi, satu peserta bisa mengikuti banyak kursus juga. Lalu yang kedua, ada materi. Di sini juga ada relasi belongs to, yaitu setiap kursus mempunyai satu materi gitu. Lalu yang selanjutnya ada pendaftaran di sini yaitu belongs to juga. Jadi untuk satu kursus memiliki satu peserta banyak peserta, namun di sini eh, satu kursus juga memiliki satu instruktur gitu. Lalu yang selanjutnya ada eh, peserta yaitu belongs to many juga. Jadi satu kursus memiliki banyak peserta pendaftaran gitu. Jadi dengan relasi-relasi ini kita juga bisa dengan mudah mengambil data dari eh, tabel-tabel lainnya. Lalu yang selanjutnya untuk codingan selanjutnya yaitu bagian controller, yaitu ada yang pertama ada kursus. Nah, ini untuk fungsi tambah dari fungsi logic dari tabel dan fungsi website create atau menambah data ke tabel.
Eh, untuk penjelasan kodenya, yang pertama, public function save ini untuk fungsi yang akan dipanggil ketika form disubmit. Nah, save ini sesuai dengan nama yang di buttonnya yaitu save. Ini tapi bisa diganti. Lalu ini untuk rules-nya eh, dari tabel. Jadi untuk nama kursus minimal 3, durasinya minimal 1, instrukturnya memakai ID, dan biayanya harus dengan number. Lalu ada disvalidate ini untuk menjalankan validasi data yang diinputkan oleh user. Contohnya jika ada yang data yang tidak valid, maka eh, misalnya nama kursus kosong, maka akan muncul pesan error. Lalu eh, selanjutnya adalah kursus create ini untuk membuat eh, tabel baru atau record baru yang ditambahkan ke tabel kursus di database. Jadi ini adalah metode untuk menambah atau insert data ke tabel database. Lalu yang selanjutnya adalah session flash message. Maka ini adalah pesan sukses jika kursus berhasil ditambahkan gitu. Selain itu ada redirect. Ini adalah redirect user ke halaman daftar kursus setelah berhasil menyimpan. Kursus index ini adalah nama root yang didefinisikan di halaman root web.php. Lalu yang selanjutnya, untuk yang lainnya juga sama fungsinya. Ini mungkin yang selanjutnya saya akan menjelaskan halaman research. Nah, untuk halaman research sendiri, di sini ada pengaturan untuk CSS. Di sini CSS saya menggunakan Tailwind. Nah, untuk CSS sendiri juga ada di halaman public, yaitu di sini ada aset. Selain itu, di research juga ada view untuk mengatur dari tampilan website. Yang pertama ada komponen. Komponen sendiri terdiri dari uh, layout, yang di sini ada pengaturan-pengaturan general dari website. Lalu yang selanjutnya ada Livewire. Di sini adalah pengaturan dari masing-masing tampilan halaman. Yang pertama ada, mungkin saya akan kursus, bagian kursus yang create. Nah, di sini ini adalah struktur codingan dari halaman ini. Yang pertama ini adalah untuk membuat tabelnya. Sini ada button untuk tambah kursus. Lalu ini form where submit prevent save itu untuk uh, ketika form disubmit maka akan memanggil metode save yang ada di controller yang tadi di halaman app Livewire gitu. Lalu ada yang lainnya juga sama. Di sini juga ada input ini untuk menginputkan nama atau durasi dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ini juga ada drop down untuk memilih instruktur. Lalu yang selanjutnya eh, di sini juga ada untuk validasi peserta tidak boleh mengikuti kursus yang sama 2 kali, yaitu ada di halaman app atau di controllernya, yaitu bagian pendaftaran, lalu di create.php.
Nah, ini adalah function untuk mengecek apakah peserta sudah terdaftar di kursus yang sama. Jika ID-nya ditemukan di kursus yang sama, maka akan muncul pesan error peserta sudah terdaftar di kursus ini. Lalu, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagian root. Untuk root sendiri, eh, nah, untuk root utamanya di sini adalah web.php. Ini use ini adalah ini adalah bagian untuk mengimport kelas dari file lain. Tujuannya adalah agar bisa menggunakan eh, kelas-kelas dari file lain. Lalu di sini semua root juga memerlukan login. Jadi ini yang middleware ini adalah eh, jadi hanya user yang sudah login yang bisa memiliki akses gitu. Lalu yang selanjutnya adalah eh, CSS-nya, yaitu saya memakai Tailwind. Untuk CSS-nya sendiri ada di halaman public dan halaman resource. Nah, ini dan ini. Oke, yang selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan proyek kedua. Proyek kedua ini adalah proyek yang menggunakan Adonis JS. Di sini saya membuat website kursus juga, tapi dengan tampilan berbeda. Sebelum itu, di sini ada pengaturan database-nya untuk database dari website kurs ini sendiri, yaitu ada total 7 tabel, yaitu Adonis Schema, Adonis Schema version, instructor, kursus, pendaftaran, dan peserta, lalu user. Untuk fitur-fiturnya sendiri, di sini ada halaman dashboard, ini adalah halaman utama dari website ini. Kita bisa ada grafik untuk instrukturnya, totalnya berapa, kursusnya, pesertanya, dan pendaftarannya. Di sini juga ada grafik untuk progres dari website ini, apakah pesertanya banyak atau tidak, dan kursusnya banyak atau tidak. Di sini juga ada button aksi cepat, yaitu untuk nambah instruktur, buat kursus, daftar peserta, dan pendaftaran. Di sini juga ada button kelola instruktur, data peserta, kelola data peserta, kelola manajemen kursus, dan kelola pendaftaran kursus. Di sini juga ada riwayat aktivitas terbaru. Oke, mungkin langsung saja. Di sini juga ada untuk button-buttonnya sendiri, saya menggunakan sidebar di sebelah kiri. Ada button dashboard, instruktur, kursus, peserta, pendaftaran, lalu ada pengaturan untuk admin, profile, dan logout. Yang pertama mungkin ke halaman instruktur. Di sini adalah manajemen halaman manajemen instruktur. Kita bisa mencari nama instrukturnya, bisa menambah instruktur. Lalu kita juga bisa mengupload foto profile dan kita klik simpan, maka akan tersimpan di sini. Di sini juga kita bisa mengedit untuk dari data dari instrukturnya. Klik update, kembali. Kayak yang di sini juga kita bisa menghapus. Yang selanjutnya di sini juga bisa eh, ada kursus, manajemen kursus. Itu ada tambah kursus. Kita klik bisa mengisi nama,
lalu upload file, gambar, donasi, dan struktur. Di sini juga ada data-datanya. Ketika klik lihat detail, kayak di sini juga kita bisa mengedit, lalu kita bisa menghapus. Selanjutnya ada halaman peserta, yaitu adalah fungsi untuk menambah peserta. Di sini bisa mengedit juga, bisa menghapus. Lalu ada halaman pendaftaran. Di sini juga ada tambah, edit, dan hapus. Ini untuk pilih kursus. Kita bisa menonaktifkan juga, gitu. Oke, di sini juga bisa menghapus, bisa mengedit. Nah, selanjutnya ada profile. Di sini bisa mengedit profile, lalu ada logout. Ini adalah halaman loginnya. Nah, untuk halaman loginnya sendiri, kita bisa login dan daftar. Untuk daftar ini halaman registernya. Untuk halaman loginnya seperti ini. Masuk, maka akan masuk ke sini. Ini juga bisa masuk. Lalu yang selanjutnya, saya akan menjelaskan codingannya. Yang pertama, di sini ada INV, yaitu berisi data-data database. Di sini juga ada ini migration untuk database. Jadi di sini kita bisa melihat kontrol versi dari struktur database-nya, lalu kita juga bisa eh, melihat data-data dari tabel di database. Yang pertama ada create user tabel, ada struktur tabel di bagian sini. Ada fungsi up, yaitu adalah metode untuk membuat tabel. Lalu ada metode down, adalah untuk menghapus tabel atau rollback. Lalu di sini juga eh, ada data-data. Di sini ada tabel ID sebagai primary key, lalu ada kolom nama, ada email yang harus unik, dan timestamp ini untuk otomatis membuat kolom created at dan update at. Lalu yang selanjutnya ada migration di sini dengan foreign key, yaitu di halaman kursus. Eh, ini sama up untuk membuat dan untuk menghapus. Lalu di sini ada bagian yang selanjutnya ada pendaftaran menggunakan constraint.
Jadi untuk sistem ini saya menggunakan MySQL, Bootstrap 5, dan EKJS. Lalu untuk database migration-nya yang tadi yang belum dijelaskan itu bagian instruktur. Mana sih instruktur ya? Nah, instruktur di sini ini untuk primary key. Udah anjir, jelasnya. Langsung saja untuk menjelaskan bagian controller, yaitu out dan controller, atau halaman yang mengatur atau logic dari autentifikasi gitu. Nah, untuk bagian assign register show ini adalah untuk metode untuk menampilkan halaman register. Lalu eh, ini adalah metode untuk proses registrasi, ini untuk menampilkan halaman login, ini metode untuk proses login, lalu ini untuk logout. Nah, yang selanjutnya eh, dashboard controller. Di sini adalah halaman untuk eh, logic dari dashboard utamanya. Di sini ada assign index atau metode utama dari dashboard. Yang selanjutnya ada cons instruktur dan lain-lain. Ini untuk menghitung statistik. Lalu cons recent instruktur ini untuk mengambil data terbarunya. Ini untuk aktivitas yang ada di dashboard laporan aktivitas. Ini untuk peserta, ini untuk pendaftaran. Ini untuk grafik. Lalu ini adalah untuk format aktivitas terbaru dan untuk menghitung progresnya, menghitung progres itu kita menggunakan rumus ini yaitu ada function metron, lalu ada control instruktur. Di sini adalah indeks untuk menampilkan seluruh instruktur. Ini untuk create, ini untuk menyimpan, lalu ini untuk menghandle file uploadnya. Lalu bagian ini untuk save, ini untuk delete. Selanjutnya ada halaman resource atau mengatur tampilan. Nah ini ada di sini juga ada aset-aset dari website kita. Untuk yang pertama itu ada app.h bagian dashboard. Nah, ini adalah halaman dashboard tampilan utamanya. Di sini ada CSS-nya, ada CSS. Lalu di sini ada untuk sidebar, ini bagian sidebar. Tuh, untuk statistiknya. Nih, eh, selain itu di sini juga ada yang lain, ada indeks dan lain-lain. Di sini juga ada eh, routes, yaitu di bagian start. Ini dan route.ts. Eh, ini adalah untuk mengauthentifikasi route masing-masing. Jadi ketika kita klik login, maka akan terhubung dengan autentifikasi controller login, menampilkan login. Ini untuk halaman utama, lalu ini untuk eh, menghasilkan halaman-halaman seperti index, create, delete, update gitu. Lalu ini untuk profile, manajemen profile.
Lalu di sini juga kita ada relasi juga, relasi di bagian model. Yang pertama ada instruktur. Di sini ada primary key, lalu relasinya itu ada di halaman kursus, ada relasi belongs to, lalu ada di halaman pendaftaran. Nih, pendaftaran belongs to terhubung dengan pendaftaran terhubung dengan tabel kursus, lalu tabel pendaftaran terhubung dengan peserta, lalu peserta juga terhubung dengan tabel lainnya. Lalu yang selanjutnya ada middleware. Di sini ada untuk mengatur autentifikasi. Nah, bagian ini itu eh, ini adalah untuk ketika URL untuk redirect jika tidak login. Nah, ini untuk mengecek apakah user sudah login. Itu jika sudah, maka lanjut ke controller, return next. Tuh. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.